Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Anissa dan rekan saya Muhammad Syahrul Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS struktur data, yaitu penerapan TRI dengan judul Penetapan Keputusan Lolos dan Tidak Lolos Penerima Beasiswa Sekolah Menengah Pertama. Di sini kita sudah mempunyai dataset berjumlah 50 siswa yang sudah mendaftarkan beasiswa. Dari 50 siswa ini dibagi menjadi dua dataset. Yang pertama adalah data training dan yang kedua adalah data testing. Data training dan data testing kita bagi presentasinya menjadi 70% dan 30% atau 7:3. Data training berjumlah 35 siswa, sedangkan data testing berjumlah 15 siswa, dengan keterangan lolos dan tidak lolos. Pada indikator parameternya, dataset ini lolos tidak lolosnya siswa akan dilihat berdasarkan JPO, nilai, dan JTO. JPO adalah jumlah penghasilan orang tua, JTO adalah jumlah tanggungan orang tua, dan nilai. Di sini sudah tertera. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menetapkan lolos tidak lolosnya akan atau bisa kita gunakan pre-discussion. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Lanjut ya. Nah ini kita sebelumnya ini codingannya. Nah ini codingannya kita mengimport dulu dengan menggunakan pandas ASPD, terus import juga menggunakan np ASNP. Nah ini dari terus selanjutnya from SQLearn preprocessing import label encoder, terus from lagi SQLearn matrix import ini akurasinya, keakuratannya, terus from SQLearn pre import. Nah ini ntar kita buat membuat pohon keputusannya itu, terus SQLearn tree lagi, terus import plot tree. Nah ini import matplotlib-nya biar bisa ditunjukkan ada gambarnya. Nah setelah itu kita mendefinisikan terlebih dahulu. Nah ini definisikan read underscore file, nah file name-nya, terus df, kemudian pd excel, ada di excel terus. Nah print df set, terus ada df keterangan, terus di apply lambda extract power. Nah kita return balik ini di return. Nah terus ini kita memanggil file ini, file ho train. Nah ini buat si data tren siswa yang tadi sebelumnya. Terus ada file ho test. Nah ini data tes siswa yang tadi juga sebelumnya yang sudah diterangkan. Terus ada dfho trend. Nah ini read file buat membaca file. Terus dfho test read file juga, file ho test. Nah ini 34,7 ini jumlahnya tadi. Terus target yang selanjutnya ada target encoder. Nah ini dfho trend yang tadi target. Nah target encoder transform ini juga ada dfho test target encoder transform. Nah ini kita xho trend, ini ada keterangan nomor, nama, kelas, target. Nah ini seperti dikecualikan gitu yang tipe data string ini. Jadi kita hanya perlu tipe data yang numbering. Nah ini YHO trend target lagi. Nah terus ini kita modelnya, nah ini menggunakan metode Gini atau rumusnya tuh setengah per n, 1 min 1 per n kali 2. Nah ini kayak gitu. Terus
Ini model fit X no trend, YHO trend. Nah, ini model skornya, terus prediksinya, model predik. Nah, ini tadi akurasinya. Nah, untuk akuratannya tuh kita akurasi skor atau dalam kurung predik YHO tes ini dikalikan 100. Nah, ini akurasinya pada algoritma ini menggunakan hold out dengan persentase yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, yaitu 70-30. Dan akurasi pada algoritma decision tree ini menggunakan hold out dengan persentase 70 atau sama dengan 93,333 ini. Nah, terus ada cell F decision tree, cell F fit X trend, YHO trend. Nah, ini decision tree classifier max depth 3. Nah, ini plot tree. Nah, ini grafiknya, ini kan masih belum jelas ya kan. Ini FN tadi DPO, jumlah penghasilan orang tua sama jumlah tanggungan nilai cek dan lolos. Nah, fitur kelas nah ini hasilnya nih. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi hasilnya. Nah, ini rekan saya Dila Anissa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembacaan hasil pohon keputusan ini. Yang pertama, yang paling atas adalah jika setiap siswa dengan jumlah penghasilan kurang dari 1.990.000, maka siswa itu lolos pada tahap pertama gitu. Jadi nanti yang kedua ada gini, masih di atas, masih yang pertama. Nah, yang kedua ada gini. Gini ini jika dia mengumpulkan angka 0,0, maka semuanya akan mendapatkan hasil yang sama. Tapi ini di sini berdasarkan 0,4. Jadi tidak sama rata antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi ada keputusan yang berbeda di antara keseluruhan siswa. Kemudian pada saat kos sama dengan 34. Dari 50 siswa tersebut yang memenuhi jumlah penghasilan orang tua sebesar 1.990 ini adalah sejumlah 34 siswa. Value 23,11. Value ini berarti dari ke-34 siswa tadi terdapat 23 siswa yang tidak lolos dan terdapat 11 siswa yang lolos penerimaan beasiswa. Nah, kemudian dari 34 siswa ini akan dipecah lagi menjadi dua berdasarkan jumlah tanggungan orang tua dan berdasarkan nilai siswanya. Jika jumlah tanggungan orang tua itu lebih dari satu anak, maka kita perhatikan dulu sampelnya. Jadi yang tanggungannya itu lebih dari satu anak terdapat 22 sampel atau 22 siswa. Dengan value nantinya akan terdapat 20 siswa yang tidak lolos dan 2 siswa yang akan lolos. Begitu juga dengan pertimbangan nilai. Jika pertimbangan nilainya ini kurang dari 82, maka siswa tersebut harus diperhatikan dulu apakah nilainya itu cukup atau tidak. Nah, value-nya itu ada 12 siswa. Jadi 3 tidak lolos dan 9 lolos. Jadi ada 2 akar. Jika yang ke kanan ini, kalau yang JTO itu yang nilainya, nah, yang kalau jumlah nilainya 81, maka terdapat nanti sampelnya 7 orang dengan nilai kurang dari 81, dan dari 7 orang itu terdapat 5 siswa tidak lolos dan 2 siswa lolos. Nah, jika sampelnya ada 15, jadi ada 15 siswa yang tidak lolos dan 0 siswa yang lolos. Jadi hampir semuanya tidak lolos. Gitu. Yang ke bawah, nah kalau gininya 0,4, jadi gini ini adalah kalau misalnya 0 berarti dia semuanya sama, karena 0,4 berarti sisanya. Jadi ada 3 siswa, nanti yang siswa
satu itu tidak lolos dan siswa dua akan lolos gitu. Nah, dipecah lagi ke bawah lagi. Jika dia nilainya kurang dari 81, maka terdapat sampel sebanyak 4 siswa dengan value 4,6. Jadi 4 siswa lulus, 4 siswa tidak lulus, dan 0 siswa yang lulus. Gitu. Untuk panah ke kanan hampir sama, jadi dipertimbangkan berdasarkan value dan bimbingan. Gitu. Jika pendapatan atau penghasilan total orang tua sebanyak 2.775.000, maka siswa terdapat 6 siswa dengan value 3 siswa tidak lolos dan 3 siswa akan lolos. Nah, dipecah lagi dari penghasilan 2.775.000 ini akan ada lagi siswa dengan value 3,1, artinya 3 siswa tidak lolos dan 1 siswa lolos. Dan yang kedua, jika semuanya diambil maka hanya terdapat 2. Jadi tidak ada 0 siswa tidak lolos dan 2 siswa itu lolos. Jadi seperti itu. Itulah pohon keputusan untuk mencari lolos atau tidak lolosnya penerima beasiswa. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.